yang dialami oleh Sandi dan juga keluarganya, yang dimana teror itu dialami di dalam rumah mereka sendiri, yang dimana rumah ini harusnya memberikan kenyamanan, keamanan kepada keluarga yang menempati rumah tersebut, tapi justru malah menjadikan momok yang menyeramkan, menakutkan akibat teror-teror yang sering dialami oleh Sandi dan juga keluarganya, yaitu tentang penampakan-penampakan sosok yang misterius, yang menyeramkan, yang menjadi sebuah kejadian yang paling menyeramkan dan sangat membekas di dalam hati, pikiran, dan juga ingatannya Sandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama saya Misbah Muthaharun. Apa kabar kalian semua lur, teman-teman? Semoga kalian semuanya senantiasa dalam keadaan yang sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Lur, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah misteri. Ini kisah nyata, benar-benar terjadi, yang datang dari seorang narasumber. Dan untuk namanya dalam kisah ini atau cerita ini, nama narasumbernya itu tidak disamarkan. Ya, ada yang disamarkan tapi hanya beberapa. Itu demi untuk menjaga privasi, kenyamanan, dan juga keamanan orang-orang yang terlibat atau mengalami peristiwa ini. Tapi sebelumnya saya pengen minta maaf dulu lur, teman-teman, karena misalkan nanti di sepanjang cerita itu ada suara-suara yang sedikit agak mengganggu seperti biasa, karena cuaca lagi sering hujan banget tiap hari, sehingga kalau malam tuh banyak banget suara kodok, nyanyian binatang-binatang malam. Dan saya mohon pemaklumannya ya lur, teman-teman, anggap aja itu backsound, biar menambah suasana ini bisa menjadi lebih horor lagi. Oke lur, baiklah teman-teman, kalian pasti penasaran kan gimana nih ceritanya, kelengkapannya seperti apa, dan kisah nyatanya tuh apa yang terjadi. Nah, ini adalah tentang teror. Kalian pernah nggak sih lur, maksudnya ini loh, dapat teror ketika kalian ini sedang tinggal di rumah kalian sendiri, atau diteror oleh hantu di tempat atau lokasi yang memang nggak asing buat kalian, yang biasa kalian jamah, kalian tempatin, kalian tinggalin, atau kalian datengin. Biasanya kalau teror itu kan ketika kita datang di tempat yang baru, suasana yang baru, atau ya tempat yang asing buat kita. Nah, itu biasanya terjadinya seperti itu. Nah, tapi untuk kali ini memang benar-benar terjadi teror itu di rumahnya sendiri, yaitu narasumber kita, Sandi. Nah, jadi seperti apa? Nggak usah lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Kisah nyata tentang teror makhluk halus yang dialami oleh Sandi, dan ini benar-benar ada, memang nyata terjadi, real. Dan kata Sandi, sampai sekarang kejadian ini memang benar-benar masih membekas di apa, di dalam pikiran dan ingatannya dia. Masih ingat dengan jelas semua terornya, semua kejadian mistis horor yang menyeramkan di rumahnya sendiri. Nah, kenapa kejadian ini kok bisa sampai membekas di dalam hati, ingatan, dan juga pikirannya Sandi? Karena lur, teman-teman, yang dapat teror itu nggak cuma Sandi aja, tapi keluarganya juga. Nggak cuma Sandi. Nah, jadi ceritanya lur, teman-teman, pada sekitar tahun 2010 sampai 2012. Nah, tapi kalau untuk detail tanggalnya, harinya, bulannya apa, Sandi agak lupa karena memang udah lumayan lama. Intinya di tahun-tahun itu. Jadi, rumahnya Sandi itu diteror oleh sosok makhluk halus, makhluk astral. Dan teror itu terjadi berturut-turut selama kurang lebih 1 bulan lamanya, setiap hari. Nah, sosok yang tak kasat mata atau makhluk halus ini nggak cuma satu, teman-teman, tapi ada beberapa, lebih dari satu intinya. Nah, jadi Sandi di rumah itu tinggal berlima. Sandi ini anak sulung, dia punya adik perempuan yang usianya itu ya usia SMP lah ya. Nah, terus kemudian ada adik bungsunya laki-laki. Yang adik bungsunya laki-laki ini ya masih SD. Terus kemudian ayah dan ibunya. Jadi satu rumah mereka tinggal 5 orang. Nah, terus kejadiannya itu dimulai pada pagi hari awalnya nih ceritanya. Dan yang mengalami hal tersebut, kejadian mistis horornya, itu adik perempuannya. Pada saat adik perempuannya ini mau berangkat ke sekolah. Nah, di dalam rumahnya Sandi itu kan ada kamar yang paling depan atau yang paling dekat dengan ruang tamu.
Nah, jadi aktivitas orang di dalam rumahnya Sandi ya lalu lalangnya pasti ngelewatin kamar tersebut karena itu dekat ruang tamu dan dekat sama pintu rumah, pintu utama. Dan adiknya Sandi yang perempuan ketika mau berangkat sekolah ya ngelewatin kamar itu seperti biasa. Nah, jadi ketika adiknya Sandi dia mau berangkat sekolah, nah di situ mulai ada sesuatu yang aneh dan janggal. Karena apa? Adik perempuannya Sandi yang nomor 2 nih, dia itu kayak sekelebatan ngelihat ada sesuatu, ada penampakan. Penampakannya sih nggak serem-serem banget awalnya. Jadi adiknya Sandi itu dia ngelihat di kamar tersebut itu kan memang bener kosong, nggak pernah dipakai kamar itu, nggak pernah digunakan. Nah, ketika adiknya dia mau berangkat sekolah, dia itu ngelihat ada sosok penampakan orang yang lagi tidur di dalam kamar itu di atas spring bed. Nah, orang tersebut yang lagi tidur di atas spring bed di dalam kamar depan itu, dia itu kayak menggunakan apa ya, kain sarung yang buat kerukupan gitu loh. Nah, pas adiknya Sandi lewat kan dia sekelebatan lihat gitu kan. Wah, ini siapa nih yang lagi tiduran? Perasaan orang-orang pada di dalam semua deh. Masa iya ada orang tidur di sini nggak ngomong gitu kan. Nah, akhirnya adiknya Sandi dia balik lagi kan buat mastiin siapa nih yang lagi tidur di situ. Tapi ternyata ketika adiknya Sandi dia balik lagi buat memastikan, dia ngelihat lagi ke kamar tersebut, ternyata di kamar itu kosong. Sama sekali nggak ada siapapun, nggak ada siapa-siapa di situ, bener-bener kosong. Nah, adiknya Sandi ini memang dia perempuan. Tapi dia adiknya Sandi itu sama sekali apa ya, bukan nggak takut sama sekali sih, tapi dia lebih ke yang acuh gitu loh tentang hal-hal yang gaib. Jadi ya udahlah bodo amat gitu, mau ada mau enggak, yang nyatanya kita manusia hidup itu berdampingan, ya udah biarin. Kalau memang dia mau menampakkan diri ya sok, monggo silahkan. Yang penting jangan mengganggu. Pikirannya hanya itu awalnya. Dan selain itu memang hobi dari adik perempuannya si Sandi itu ya suka ya karena dia ikut apa ya, ilmu bela diri kayak pencaksilat gitu-gitu kan, intinya yang mengolah kanuragan lah. Dan apa ya, ia suka kayak mempelajari mungkin kayak tenaga dalam dan lain sebagainya. Jadi dengan hal-hal seperti itu dia udah kayak yang biasa gitu loh, atau lebih ke yang acuh gitulah, nggak memperdulikan itu. Karena katanya di dalam dia mengikuti apa ya istilahnya tuh pencaksilatnya itu kan sering banget buat diuji nyali gitu loh kalau latihan malam gitu kan, ke tempat yang memang serem kayak contoh misalkan kuburan gitu kan, buat uji nyali aja sih sebenarnya, buat uji mental. Nah, jadi hal-hal tersebut itu ya udah lumayan agak biasa sih buat adiknya si Sandi, makanya dia nggak yang terlalu wah apa yang lebay istilahnya, ketakutan yang banget gitu, enggak. Oke lur teman-teman, jadi kamar depan di rumahnya Sandi itu kamar bener-bener kosong dan nggak pernah dipakai. Tapi bukan berarti nggak pernah dibersihkan. Dibersihkan tetap selalu setiap hari. Ketika membersihkan rumah pasti kamarnya ikut dibersihkan. Nah, jadi kamar itu memang benar-benar kosong, nggak dipakai sama keluarganya Sandi. Nah, kamar tersebut itu digunakan ketika ada tamu datang terus kemudian nginep di situ. Nah, baru si tamu ini tidurnya di kamar depan itu. Nah, kalau nggak ada tamu ya benar-benar kosong, nggak ditempatin. Dan memang kata Sandi ada salah seorang teman dari ayahnya Sandi yang sebut saja namanya ini Om Santo. Nah, Om Santo itu sering banget main ke rumahnya Sandi dan juga sering dia nginep di situ dan tidurnya di kamar depan. Ya, jadi yang tidur di kamar itu ya cuma Om Santo aja. Jadi ketika Om Santo nggak main ke situ, nggak nginep, ya berarti kosong. Dan Sandi sama adik-adiknya keluarga itu ya karena memang Om Santo sering datang nginep di situ, ya nyebutnya tuh kamarnya Om Santo gitu. Kamar depan itu kamarnya Om Santo. Nah, otomatis adiknya Sandi kan dia tahu dong, maksudnya wah ini jangan-jangan Om Santo. Lah akhirnya dia nanya sama ayahnya, "Ya, emang Om Santo bertamu ya nginep di sini malam ini?" Dia nanya gitu sama ayahnya. Tapi kalian tahu nggak lur teman-teman jawaban dari ayahnya? Iya, jawabannya itu enggak. Om Santo nggak datang, dia nggak main ke sini dan nggak menginap. Jawaban dari ayahnya Sandi seperti itu. Lah terus siapa yang tidur di kamar depan? Kalau bukan dari anggota keluarga, terus bukan Om Santo, siapa? Masa iya ada orang tiba-tiba datang malam-malam, terus kemudian numpang tidur doang, nggak ngomong, nggak apa? Ya nggak mungkin juga. Nah, jadi setelah kejadian adiknya Sandi itu melihat sosok yang tiduran tuh memakai sarung kerukupan, nah itu selang 2 hari, itu Sandi giliran yang mengalami hal itu. Dan kejadiannya itu sama persis banget yang dialami oleh adiknya si Sandi. Ceritanya, Sandi itu ngelewatin kamar tersebut kan, kamar depan atau kamarnya Om Santo ini. Dan Sandi itu melihat ada orang yang kerukupan sarung dan memang benar-benar lagi tidur di kamar itu, tidur di atas spring bed. Dan ketika si Sandi dia penasaran, dia tengok balik, ternyata nggak ada orang sama sekali.
kosong tuh kamar. Kemana perginya nih orang yang kerukupan sarung yang tidur di atas spring bed itu? Dan Sandi pun sama kayak adeknya, dia nanya sama ayahnya. Nanya apa? Nanya tentang Om Santo. Ya, emangnya Om Santo datang ke sini terus nginep semalam? Dia tanyakan seperti itu kepada ayahnya, dan jawaban ayahnya sama jawabannya ketika menjawab pertanyaan dari adiknya Sandi. Enggak San, Om Santo enggak datang ke sini, enggak main ke sini. Enggak tahu nih, jarang banget. Biasanya kan sering banget datang ke sini. Ini kok enggak datang ke sini, kenapa ya, sehat enggak ya? Justru malah ayahnya Sandi balik nanya seperti itu. Nah kan aneh. Lah terus siapa? Pokoknya sama persis kejadiannya seperti yang dialami sama adiknya Sandi. Oh ya lur teman-teman, ini kata Sandi ya, spring bed yang ada di kamar depan tersebut, di kamarnya Om Santo, itu ternyata spring bed baru. Maksudnya baru di sini bukan beli di toko baru Grace gitu, enggak. Cuma baru beli aja. Nah belinya itu beli bekas. Bekas dari temennya ayahnya Sandi. Dan bekasnya pun masih bagus sih, masih layak untuk dipakai lah, masih bagus lah intinya seperti itu. Nah terus kenapa kok beli spring bed bekas di teman ayahnya Sandi? Soalnya dikarenakan tempat tidur di kamar depan itu tadinya tempat tidurnya ranjangnya itu pakai kayu. Nah tapi kayu tersebut itu udah lapuk, udah kropos karena termakan waktu, termakan usia juga. Nah sehingga udah nggak layak dipakai, daripada membahayakan, mendingan beli kasur baru. Dan kebetulan teman ayahnya Sandi itu nawarin, akhirnya dibayarlah tuh spring bednya dan ditaruh di kamar depan. Dan selang beberapa hari, ini ceritanya, ada temennya Sandi datang, temen ya sekolahnya dulu. Nah jadi temennya Sandi, temen ketika sekolah SMA dulu, itu memang sering banget main ke rumahnya Sandi dan sering nginep juga di situ. Karena memang udah akrab banget, dan bahkan ayah sama ibunya Sandi udah menganggap temennya Sandi itu ya kayak anak mereka sendiri. Pokoknya intinya udah akrab banget lah sama keluarga Sandi. Jadi ketika main ke situ pasti nginep. Nah ceritanya pada saat temennya Sandi ini lagi nginep, nah mereka berdua nih, Sandi sama temannya itu kan lagi nonton TV nih di ruang tengah, di ruang TV kan. Nah temannya Sandi itu nengok, dia ngeliat ke arah kamar depan yang memang nggak jauh dari ruang tamu, masih satu ruangan itu. Dan tiba-tiba temannya Sandi itu dia terkaget, kemudian dia menepuk pundaknya Sandi. San! Nah Sandi otomatis kaget juga. Kagetnya bukan karena apa, karena ditepuk pundaknya sambil memanggil namanya mendadak gitu loh. Dan temennya itu kelihatan panik banget, kayak orang ketakutan. Nah jadi temennya Sandi malah nanya nih sama Sandi, San, memangnya ada orang yang lagi nginep di sini ya? Tanya temennya Sandi seperti itu, yang lalu kemudian dijawab sama Sandi, enggak kok, nggak ada yang nginep di sini. Kan yang nginep di sini kamu. Emang siapa lagi coba? Nggak ada yang nginep di sini. Jawab Sandi seperti itu. Terus akhirnya Sandi balik nanya dong, emangnya kenapa? Kok kamu nanya gitu? Terus kemudian temennya Sandi dia jawab, San, barusan aku tuh lihat ada sosok anak kecil yang lagi ngintip tuh dari pintu kamar ini, pintu kamar depan itu. Lagi ngintip ke arah kita, ngeliatin kita lagi nonton TV. Dan langsung di situ Sandi yang mendengar jawaban dari temannya. Bulu kuduknya Sandi semuanya langsung berdiri, dia merinding, dia juga ketakutan. Dan temannya Sandi itu juga ketakutan bukan kepalang, apalagi dia pertama kali yang melihat itu. Akhirnya mereka berdua pun sepakat memberanikan diri untuk menutup pintu kamar depan tersebut. Ya dengan tujuan ketika pintu kamar ditutup berarti udah nggak ada lagi tuh makhluk-makhluk atau sosok-sosok yang mengintip dari balik pintu kamar itu. Ya akhirnya di sini karena temennya Sandi dia penasaran, maksudnya siapa, kenapa kok ada sosok yang mengintip. Sosoknya itu anak kecil, kepalanya gundul lur teman-teman. Nah akhirnya dengan terpaksa Sandi pun menceritakan yang sebenarnya kepada temannya itu. Nah Sandi itu menceritakan bahwa selama ini memang akhir-akhir ini maksudnya itu keluarganya Sandi termasuk Sandinya sendiri itu lagi mendapatkan teror. Dia jelaskan seperti itu kepada temennya. Temennya kaget dong, maksudnya di teror itu apa San? Siapa yang neror? Ya itu tadi salah satunya yang meneror keluargaku, yang kamu lihat barusan, yang katanya ngintip tuh dari balik pintu kamar tersebut. Wah yang bener San, berarti ini teror dari makhluk gaib dong, dari makhluk yang gak kasat mata. Iya bener, kalau misalkan teror dari orang mah gampang, maksudnya bukan nyepelein, intinya udah tau lah itu manusia gitu kan. Nah, biasanya manusia yang suka neror pasti niatnya jahat, nggak baik. Dan di sini Sandi juga dia heran, dia bingung. Bingungnya kenapa yang membuat dia heran? Ya aneh gitu loh menurut Sandi, karena kejadiannya itu sangat beruntun banget dari yang adeknya, dari dia sendiri, terus kemudian temennya. Jadi kata Sandi,
sudah berpuluh-puluh tahun keluarganya Sandi itu menempati rumah tersebut. Tapi selama berpuluh tahun tinggal di situ, belum pernah ada gangguan atau penampakan bahkan meneror dari makhluk gaib. Dan gangguannya itu kalaupun ada ya cuma ya wajar lah, maksudnya sebatas kayak ngelihat sekelebatan gitu wajar. Nah itu sekarang yang terjadi pada saat itu gangguannya tuh intens. Jadi rutin gitu loh, kayak orang minum obat, kayak orang makan. Misalkan sehari 3 kali, 3 kali. Intinya pokoknya setiap hari dari keluarganya Sandi itu pasti, entah itu ayahnya, adiknya, bahkan Sandi, itu pasti ada yang melihat sosok penampakan makhluk tersebut. Walaupun secara penampakannya memang nggak mengganggu sih dan nggak mencelakai. Cuman itu kan ya bikin takut dong, bikin merinding juga. Apalagi itu di dalam rumah. Berarti otomatis secara nggak langsung rumahnya Sandi itu dijadikan sarang dong, markas sama makhluk gaib. Nah kurang lebih seperti itu. Dan belum selesai sampai di situ. Jadi beberapa hari setelah kejadian di mana temannya Sandi lagi nginep terus kemudian lihat sosok anak kecil yang botak. Nah saat itu gantian ayahnya Sandi yang mengalami peristiwa itu sendiri. Dan yang dialami sama ayahnya Sandi itu nggak jauh beda, sama persis banget dengan kejadian yang dialami sama adiknya Sandi dan juga si Sandi. Sama persis. Terornya adalah orang yang tidur di atas spring bed dan orang tersebut itu kerukupan sarung. Kemudian setelah kejadian itu, akhirnya Sandi sekeluarga itu mereka ngobrol untuk membahas sesuatu yang memang sering banget dialami. Dan mereka juga udah mulai menyadari bahwa ini ada sesuatu yang gak beres di dalam rumah mereka. Terutama ayahnya Sandi udah curiga ke situ. Dan di hari itu juga ayahnya Sandi pun memutuskan, karena katanya setelah hari ini, ya hari itu pada waktu itu ceritanya, kalau gangguannya itu udah gak berlanjut dan gak ada lagi, jadi itu kemungkinan ya hanya halusinasi kalian aja. Ya tapi walaupun ayahnya Sandi ngomong itu cuma perasaan halusinasi, tetap di dalam batinnya juga mikir. Ya apa ya mikirnya itu kalau memang itu sebuah kebetulan. Terus kenapa sosok yang mengganggu, yang suka menampakkan diri, itu wujudnya sama. Yang dilihat si Sandi, adiknya, itu sama sosoknya. Laki-laki yang lagi tidur di atas spring bed yang kerukupan sarung. Dan Sandi sekeluarga berlima, ayah, ibunya, Sandi, adik perempuannya, dan adik bungsunya yang laki-laki. Dari kelima anggota keluarga, udah 3 orang yang mengalami hal gaib. Nah akhirnya kan itu jadi sebuah pembahasan kan di dalam keluarganya si Sandi kan. Karena adiknya melihat, terus Sandinya juga melihat, ayahnya juga melihat. Nah tapi di sini ada keanehan lur teman-teman. Apa itu keanehannya? Setelah pembahasan tentang hal ini, tentang hal atau teror tersebut, itu tiba-tiba kejadian itu udah nggak terjadi lagi. Dan itu lumayan ya berselang lumayan lama lah. Nah Sandi ini kayak yang apa hantunya tuh nguping atau gimana sehingga mendengar pembicaraan mereka terus kemudian nggak nongol lagi. Nah kemudian mereka keluarganya Sandi setelah membahas hal tersebut terus kemudian nggak ada kejadian atau hantu yang nongol lagi, kemudian mereka pun udah mulai terbiasa karena udah nggak ada teror-teror itu lagi. Dan Sandi pun akhirnya mungkin karena kamar ini terlalu lama dibiarkan kosong kecuali ada tamu aja baru dipakai gitu kan. Akhirnya Sandi ya memberanikan diri buat coba untuk tidur di kamar tersebut. Kamar depan itu menjadi kamar yang favorit sebenarnya, kata Sandi seperti itu. Jadi karena selain mempunyai ruang yang lumayan besar, entah kenapa ini nggak tahu ya, kamar tersebut, kamar depan itu selalu saja hawanya itu sejuk, enak, adem walaupun tanpa AC. Dan kalau di siang hari kamar depan itu ya lumayan lembab dan juga agak gelap. Dan kata Sandi nih, kalaupun siang hari misalkan kayak pengennya istirahat siang gitu kan, tidur siang, itu kalau masuk ke kamar tersebut terus kemudian tiduran di situ dan berniat untuk tidur, pasti bakalan langsung tidur. Karena saking nyamannya kamar itu, saking nyamannya adem sejuk, enak buat tidur siang. Itu setelah itu udah agak lama nih nggak ada gangguan lagi. Dan terus apakah gangguan-gangguan tersebut berhenti dan untuk selamanya nggak pernah ada lagi? Itu ternyata kejadiannya nggak seperti itu lur. Ternyata gangguan atau teror penampakan dari beberapa hantu yang tinggal di rumahnya Sandi itu kemudian datang lagi setelah ya selang waktu agak lama. Jadi ceritanya tuh begini, kejadiannya itu berawal pada saat Sandi sama adik bungsunya yang laki-laki lagi nonton TV di ruang tamu atau ruang TV yang dekat dengan kamar depan itu.
Nah, adiknya Sandi yang perempuan yang nomor 2 itu baru aja pulang habis jalan-jalan, habis main sama teman-temannya. Nah, adiknya Sandi yang perempuan duduk di depan kamar depan tersebut karena kan ada sofa juga di situ kan. Dia duduk di situ dan lalu kemudian sambil ya selfie-selfie ria, iseng aja gitu kan foto-foto. Nah, di sini Sandi lihat adiknya lagi ngapain dan Sandi juga sempat lihat adiknya itu sempat beberapa kali untuk mengambil foto selfie-nya itu. Cekrek, 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 cekrek. Ya kata Sandi maklumlah biasa perempuan gitu kan, wajar. Nah tapi setelah itu, setelah adiknya itu habis selfie cekrek-cekrek, tiba-tiba adik perempuannya Sandi itu memanggil Sandi dengan dia dalam keadaan panik. Jadi ceritanya di belakang salah satu foto ketika adiknya itu lagi selfie, itu ada sosok pocong yang ikut tertangkap kamera. Dan sosok pocong itu bentuknya tinggi dan besar. Dan kelihatannya memang samar-samar banget sih ketika dilihat dari HP, dari hasil jepretannya itu. Tapi walaupun samar-samar, kalau diperhatikan dengan sangat-sangat seksama, itu kayak seolah-olah bentuknya itu memang ada beneran. Jadi kayak terlihat ada kuncirannya di bagian atas, kemudian kain putih yang membungkus tubuh tinggi besar itu. Intinya sosoknya pocong. Dan yang ada sosok pocong itu cuma ada di satu foto. Padahal adiknya Sandi itu cekrek-cekrek banyak banget, ya lumayan banyak. Nah tapi di semua seluruh foto hasil jepretannya yang barusan, itu cuma ada satu foto yang di belakangnya itu ada sosok pocong yang menampakkan diri di situ. Nah Sandi sendiri dia takut, dia terkejut ketika dikasih lihat tuh di HP adiknya itu. Dan secara refleks Sandi pun meminta foto tersebut dikirimkan ke handphonenya Sandi. Katanya dijadikan simpenan gitu kan, sebagai ya bukan buat koleksi sih, tapi kayak ini momen gitu loh. Tapi anehnya foto tersebut itu nggak bisa dikirim via BBM. Jadi ceritanya waktu itu aplikasi WhatsApp yang sekarang populer itu dulu belum sepopuler sekarang. Jadi dulu itu masih populernya itu BBM, dan sekarang BBM udah nggak ada. Maksudnya udah nggak ada yang make, semua udah beralih ke WhatsApp. Nah tapi ini bukan soal BBM atau WhatsApp, itu karena zaman dulu belum ada WhatsApp, ada cuman belum populer di tahun 2010 sampai 2012. Akhirnya diakalin nih sama Sandi, ya udah kirim Bluetooth gitu kan dengan berbagai cara. Tapi ternyata tetap aja nggak bisa, nggak di BBM, nggak di WhatsApp, nggak di Bluetooth, nggak bisa sama sekali, nggak bisa dikirim tuh foto. Akhirnya Sandi pun mikir dengan opsi terakhir, pilihan terakhir, karena dikirim melalui aplikasi pesan itu nggak bisa, di Bluetooth juga nggak bisa. Akhirnya Sandi inisiatif. Jadi di galeri handphonenya itu dibuka kan, handphonenya adiknya. Nah terus sama handphonenya Sandi itu difoto tuh. Jadi foto HP adiknya itu difoto. Dan kemudian terjadi lagi keanehan. Apa itu keanehannya? Ini padahal cara terakhir loh ya. Harusnya ketika handphonenya difoto, harusnya hasilnya ada dong. Nah ini aneh tapi nyata loh teman-teman, kata Sandi seperti itu. Jadi ketika Sandi memotret ponsel adiknya yang udah dibuka tuh galeri yang ada pocongnya, itu nggak bisa diambil jepretannya. Jadi tuh kameranya Sandi cuma gelap aja di handphonenya. Sampai-sampai Sandi ini mikir apakah memang handphonenya itu yang rusak atau memang karena ini pengaruh dari makhluk gaib tersebut. Akhirnya Sandi coba ngetes kamera kan, dia foto sekeliling sekitar dan ternyata nggak ada keluhan di kameranya itu. Bisa buat foto, tapi kenapa ketika mau moto atau memotret handphone adiknya yang ada foto si pocong ini nggak bisa. Jadi tuh hasil jepretannya cuma gelap aja, nggak ada gambar atau apapun itu, nggak ada. Terus kemudian karena file foto tersebut yang ada pocongnya memang nggak bisa diapa-apakan, dikirim nggak bisa, dipakai cara lain juga nggak bisa. Akhirnya adiknya Sandi yang perempuan memutuskan untuk mendelete atau menghapus foto tersebut. Dan kalian tahu lur teman-teman, ternyata itu berhasil. Ketika di delete, dihapus, fotonya udah hilang, nggak ada. Dan aneh bukan? Aneh banget lah. Jadi nggak bisa diapa-apain kecuali di delete, dihapus. Hilang tuh foto. Nah terus kemudian di malam harinya Sandi dia mencoba buat ngobrol sama ayahnya. Dia berdialog tentang semua kejadian mistis yang dialami oleh Sandi, ayahnya dan juga adiknya. Dan di sini kemudian akhirnya meminta tolong kepada guru kanuragan atau guru silatnya si adiknya si Sandi ini. Kemudian singkat ceritanya beliau pun datang, guru adiknya masuk ke dalam kamar depan. Kemudian si sang guru ini dia berjalan-jalan mengelilingi kamar kan, ya kayak mendeteksi adanya sesuatu gitu loh, memeriksa. Dan setelah guru dari
adiknya si Sandi keluar dari kamar depan tersebut, nah si sang guru ini dia berkata, dia bilang, jadi semuanya itu bermula pada spring bed yang dimana spring bed itu dibeli bekas dari teman ayahnya Sandi. Nah jadi semua penampakan teror itu bersumber pada spring bed itu. Kenapa spring bed nggak masuk akal? Pasti nggak masuk akal. Tapi ya itu nggak tahu, walau alam. Tapi pada kenyataannya memang ada keterkaitan antara spring bed dan juga sosok-sosok yang nggak kasat mata yang selalu menteror Sandi dan keluarganya. Jadi ketika guru dari adiknya Sandi itu dia mengatakan bahwa semuanya bersumber dari spring bed tersebut, tapi ada satu yang memang benar-benar dirahasiakan dan nggak disampaikan sama sang guru dari adiknya si Sandi. Jadi nggak bilang kalau dulunya tuh pernah terjadi apa di spring bed tersebut, itu nggak diceritakan. Ternyata katanya selain ada teror tersebut, ada sebuah pusaka atau satu benda yang berada di dalam kamar depan tersebut. Jadi hanya itu yang disampaikan sama si guru dari adiknya si Sandi. Terus kata dari sang guru adiknya Sandi itu dia bilang, dia ngasih tahu bahwa di dalam kamar tersebut atau di rumahnya Sandi itu katanya ada 5 sosok hantu penghuni kamar tersebut. Yang pertama pocong, yang kedua kuntilanak, yang ketiga terus kemudian kakek tua bersorban, dan satunya bapak tua, dan yang terakhir sosok anak kecil yang berkepala botak atau mungkin bisa kita sebut biasanya itu tuyul mungkin ya. Tapi katanya wajah yang paling menyeramkan di antara 5 sosok tersebut itu adalah kuntilanak. Nah, sampai saat itu dari 5 sosok tersebut baru 3 yang menunjukkan eksistensinya, yang suka nongol dan menampakkan diri, sementara yang 2 lainnya belum, yang si kakek bersorban dan juga sosok kuntilanak itu yang katanya tadi paling menyeramkan. Tapi kata beliau, walaupun yang 2 ini belum menampakkan diri, si kakek bersorban dan juga si kuntilanak, itu katanya harus segera dilakukan pembersihan, segera secepatnya. Karena apa? Bukan sesuatu yang mustahil atau tidak mungkin, bahkan kemungkinannya itu sangat besar. Ya minimal semua anggota keluarganya Sandi seluruhnya itu bisa melihat, dari ibunya sama adiknya yang bungsu. Itu ada kemungkinan bisa melihat sosok-sosok tersebut. Dan ketika si guru adiknya Sandi itu datang kan siang nih. Nah itu malamnya itu ada rencana bahwa rombongan orang mau datang bertamu, yaitu dari keluarga besarnya ibunya Sandi. Kemudian diputuskanlah akhirnya dilakukan pembersihan rumah tersebut di besok harinya. Dan karena memang pada saat itu juga ya nggak terlalu penting-penting banget, karena memang suasana lagi rame banget, sehingga membuat tingkat ketakutannya Sandi itu sedikit berkurang. Ya minimal banyak temennya lah di situ di rumah gitu kan, jadi rame suasananya, nggak serem. Dan kamar depan juga dihidupkan, lampunya dinyalain biar nggak gelap. Ya karena adiknya si Sandi yang perempuan itu dia bercerita kalau ternyata di kamar depan itu ada hantunya. Makanya kamar tersebut itu kosong, nggak ada yang nempatin. Ya paling kalau ada tamu nginep kayak temannya bapak atau ayahnya si Sandi itu, yaitu Om Santo. Nah kemudian kamarnya Sandi itu diisi sama keponakan-keponakannya, saudara-saudaranya yang masih kecil-kecil lah, usia SD gitu kan. Dan mereka betah tinggal di atau tidur di kamarnya Sandi. Karena kamarnya Sandi itu ada fasilitasnya. Ya zaman dulu kan masih ada PS tuh, PlayStation 2. Nah itu jadi ponakan-ponakannya itu hobi banget di kamarnya Sandi. Dia main PS mereka di situ. Akhirnya Sandi pun ya mengalah dia. Dan dengan terpaksa, sangat-sangat terpaksa, Sandi pun akhirnya tidur di kamar depan sendirian. Tapi pintunya tetap dibuka sama Sandi, nggak ditutup. Kemudian lampunya juga dihidupkan, dinyalakan. Terus kemudian di depan, di ruang TV, di ruang tengah, ada om sama tantenya si Sandi, yang dimana mereka itu menggelar karpet di depan pintu kamar depannya itu. Sebenarnya bukan tanpa alasan kenapa Sandi memilih dia memutuskan buat tidur di kamar depan, padahal udah tahu dia bener-bener kalau di kamar itu memang ada hantunya. Karena alasannya Sandi, itu Sandi memang bener-bener tipikal orang yang nggak bisa tidur dalam keadaan yang ramai banyak orang. Bahkan kata Sandi kalau buat tidur berdua aja, Sandi itu nggak bisa, dia itu nggak nyaman. Dan dari kejadian ini, kata Sandi itu masih membekas di dalam ingatan, pikiran, dan juga hatinya sampai sekarang. Dan ini Sandi juga katanya agak sedikit merinding ketika menceritakan kisah ini, karena memang dia benar-benar mengalami itu. Tapi katanya nggak apa-apa lah dibagikan kisahnya. Siapa tahu kalian penonton channel ini
ada yang punya pengalaman yang sama diteror oleh makhluk gaib di rumah sendiri. Dan karena antara rasa takut dan gak bisa tidur, Sandi pun dia bingung mau ngapain nih di kamar depan. Akhirnya Sandi pun memutuskan untuk mainan HP sampai pagi. Ya dengan Sandi itu berharap kalau ketika main HP dia ngantuk akhirnya ketiduran. Tapi ternyata tetap aja sampai subuh tiba Sandi tetap nggak bisa tidur. Ya karena mungkin perasaan takut yang lebih dominan atau yang lebih besar daripada rasa yang dia nggak bisa tidur. Tepatnya ketika iqomah dari waktu subuh itu selesai dikumandangkan, kemudian si Sandi pun melihat ke arah kanan dan juga kiri ketika berada di dalam kamar depan. Dan di situ ada sebuah jendela di kamar dan jaraknya itu ya lumayan ada space lah antara jendela dan juga spring bed di kamar itu. Dan ketika melihat ke arah jendela tersebut, Sandi tiba-tiba melihat ada sebuah penampakan yang aneh dan itu sangat menyeramkan. Yaitu Sandi melihat awalnya sekelebatan. Ada yang berjalan, tapi sosok yang sekelebatan itu berjalan, itu sosoknya nggak punya tangan, nggak punya kepala, dan nggak punya kaki. Nah, kalian tahu torso, teman-teman, lur semuanya. Itu loh patung yang kayak di rumah sakit biasanya atau di klinik yang setengah badan doang, nggak ada tangan, yang dimana kadang-kadang kepalanya itu cuma separuh. Nah itu torso, patung. Tapi itu bukan tentang patung, ini benar-benar nyata dilihat sama Sandi, sosoknya seperti itu. Tapi katanya samar-samar itu kayak itu loh, hantu di film kartun Casper itu. Nah jadi kayak gitu. Dan sosok torso tersebut itu berjalan mulai ke arah kirinya si Sandi, kemudian ke bawah ke arah kaki dan ke kanan. Terus kemudian lalu keluar melalui pintu kamar tersebut. Oh ya lur teman-teman, saat itu lampu itu masih terang banget. Makanya Sandi bisa melihat itu dengan sangat jelas. Awalnya memang kayak siluet, kayak sekelebatan. Tapi lama-kelamaan Sandi melihat sosoknya dengan sangat jelas, yaitu kayak torso tadi. Dan dalam keadaan terang seperti itu pun makhluk gaib tersebut masih menunjukkan eksistensinya kepada Sandi. Tapi anehnya selama torso itu melayang, badannya Sandi itu sama sekali nggak bisa digerakkan. Ya kurang lebih ya adalah 5 detik katanya seperti itu. Bener-bener diam terpatung, nggak bisa ngapa-ngapain. Mau nyebut mau ngucap juga nggak bisa. Apalagi buat lari gitu loh untuk menghindari itu. Ya sama sekali nggak bisa. Nah di sini karena Sandi dia terpatung nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Dia melihat sosok tersebut berjalan, si torso ini. Berjalannya gimana? Kan katanya nggak punya kaki. Ya berjalan melayang aja gitu. Dan dari bahunya si torso itu ya kelihatan gel-gel gitu loh. Jadi kayak orang yang berjalan maju mundur gitu. Nah terus kemudian setelah badannya si Sandi ini bisa digerakkan, dia langsung berdiri, dia loncat dari spring bed dan berlari menuju ke kamar belakang. Kata Sandi, biarin deh, nggak bisa tidur, daripada harus diganggu sama makhluk yang kayak gitu. Dan daripada diganggu lagi nantinya. Nah kata Sandi seperti itu. Ya tapi manusiawi karena terus selalu kepikiran si Sandi yang gak bisa tidur dari malam sampai siang. Nah Sandi pun kemudian dia ngomong sama ayahnya, ya kalau rumah ini tidak segera dilakukan pembersihan, aku gak mau lagi tinggal di rumah ini, gak mau tidur lagi di rumah ini. Kata Sandi seperti itu mengancam ayahnya. Ya karena dia takut gitu kan. Kemudian akhirnya kata ayahnya, ya udah nah iya, nanti bakalan ayah lakukan pembersihan, tapi kamu jangan pergi, jangan ngambek kayak gitu ah. Ya udah nanti sore kita lakukan pembersihan, kita panggil ustadz. Nah terus kemudian di sore harinya dipanggillah sang ustadz tuh. Akhirnya dilakukan pembersihan di rumahnya Sandi itu, berarti dari malam sampai pagi itu full dilakukan pembersihan, membaca doa, terus kemudian ngaji tadarus Al-Quran di situ. Oh ya lur teman-teman, kata Sandi nih, jadi setelah kejadian tersebut ibunya Sandi itu bercerita bahwa katanya ayahnya Sandi itu dititipi sebuah pusaka oleh almarhum kakeknya Sandi, yaitu bapak dari ayahnya Sandi. Dan pusaka itu bentuknya keris kecil. Nah di sini mendengar cerita dari ibunya, Sandi jadi ingat tentang sesuatu. Pada saat itu ceritanya Sandi nyari kunci lemari nih di kamar tersebut kan. Nah si Sandi itu dia kan nyari ke atas lemarinya itu, dia pegang-pegang gini dan nggak sengaja Sandi itu tangannya nyentuh sebuah benda. Nah kemudian benda itu terjatuh dan kemudian diambil sama Sandi. Nah benda tersebut ini kain putih yang diikat, baunya itu wangi, dan di dalam kain putih yang diikat itu memang ada seperti benda, kurang lebih kecilnya seginilah ukurannya, 1 jengkal. Dan setelah dibuka sama Sandi ternyata bener isinya itu keris. Oh mungkin ini jangan-jangan yang dimaksud keris yang
dititipkan sama kakeknya Sandi kepada ayahnya Sandi. Nah di situ Sandi diam sambil membayangkan dulu kejadian pernah dialami Sandi, penemuan Sandi terhadap keris tersebut. Kemudian pada saat Sandi itu menemukan, dia karena takut itu sesuatu benda yang penting atau gimana, dia tutup lagi, dia ikat, dia taruh di atas lemari lagi. Nah kemudian setelah ibunya ini selesai bercerita, Sandi kemudian mencoba mencari keris itu lagi di atas lemari. Tapi sayangnya Sandi tidak menemukan keris itu. Dan nggak tahu keris itu perginya kemana atau diambil siapa, nggak tahu juga Sandinya. Tapi itu nggak penting kata Sandi, yang terpenting adalah semua gangguan yang berada di dalam rumahnya itu semuanya udah menghilang, udah pergi, dan nggak bakalan ada gangguan-gangguan lagi. Dan itu yang terpenting. Nah kemudian Sandi jadi sempat teringat juga mungkin yang dikatakan sama guru adik perempuannya ketika mendeteksi kamar tersebut, yang katanya ada sebuah pusaka. Nah mungkin ini nih pusakanya, keris ini. Nah jadi setelah semua kejadian itu, penemuan keris, terus kemudian dilakukan pembersihan, ngaji, doa, dan lain sebagainya, akhirnya gangguan yang dialami Sandi dan juga keluarganya di dalam rumahnya sendiri sudah hilang dan tidak ada gangguan-gangguan lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Sandi tak henti-hentinya mengucap syukur. Ya karena yang istilah rumahku surgaku, rumahku istanaku, ya rumah yang nyaman untuk ditinggalin, ditempatin, dan juga ketentraman rumah tangga. Itu yang dimaksud rumahku surgaku. Dan rumah yang nyaman, yang gak ada gangguan itu menjadi salah satunya. Nah setelah semuanya selesai, mereka pun hidup dengan tenang lagi tanpa ada gangguan atau teror dari makhluk-makhluk tak kasat mata atau hantu. Nah terus kemudian sosok yang laki-laki tua bersorban, nah itu mungkin sosok penunggu dari keris itu atau kodamnya. Bisa jadi seperti itu, tapi semuanya wallahu a'lam. Kita semua nggak ada yang tahu, kata Sandi seperti itu. Yang pada intinya dia bersyukur sekarang karena udah nggak ada gangguan lagi. Dan cerita kisah nyata dari pengalaman Sandi dan juga keluarganya yang mengalami teror hampir setiap hari selama 1 bulan penuh di tahun 2010 sampai ya antara 2011. Dan demikianlah kisah nyata yang diceritakan oleh Sandi, pengalaman dia sendiri dan juga keluarganya yang mengalami teror, kejadian aneh yang selama 1 bulan full penuh dialami, terus kemudian berjeda agak sedikit lama. Ya pokoknya intinya teror itu dari semenjak tahun 2010 sampai 2012. Nah kemudian akhirnya semuanya hilang, dan semoga dari cerita ini kita semua bisa mengambil contoh manfaat dan juga pelajarannya. Mohon maaf apabila dalam saya bercerita banyak sekali tutur kata saya yang salah, yang belibet, yang terlalu panjang lebar, dan kurang bisa dipahami, kurang bisa diterima dan tersampaikan ke kalian semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena itu memang benar-benar murni karena kebodohan dari saya pribadi. Tapi misalkan ada contoh pelajaran yang bisa diambil, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Yang pada intinya kalian ambil yang positifnya aja, yang baik-baik. Dan yang negatif yang nggak ada contoh pelajarannya, nggak ada manfaatnya, kalian buang jauh-jauh, nggak usah kalian ambil, nggak usah kalian dengarkan, nggak usah kalian hiraukan. Nah jadi kurang lebih seperti itu loh teman-teman semua. Dan buat kalian semuanya yang udah setia ngikutin channel ini, terus dengerin ceritanya, nonton videonya sampai selesai, dan tidak menyekip iklannya, saya ucapkan makasih banget, makasih yang sebesar-besarnya buat kalian semua. Karena dengan kalian tidak menyekip iklan, itu tandanya kalian mendukung atau mensupport channel ini agar tetap lebih semangat, terus kemudian lebih berkembang. Dan perlu kalian tahu, kita semua di sini tim itu butuh banget kritik, saran, dan masukan dari kalian. Jadi kalian nggak usah sungkan-sungkan. Yang mau berkomentar, mau ngasih kritik, saran, terutama masukan, pasti kami terima dengan baik. Karena itu menjadi bahan evaluasi buat saya terutama pribadi dalam membawakan cerita, dalam menyampaikannya. Kami butuh banget masukan dari kalian. Sampai kelulur, buat kalian saya doakan tulus dari dalam hati saya, semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat selalu, diberikan rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal pastinya, selamat dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih, saya pamit, sampai jumpa lagi di video dan juga cerita-cerita misteri berikutnya. Saya Misbah Mutahharun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.